Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Injil menurut Markus, pasal 3 ayat 20 sampai ayat 35. Demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia berbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan demikian, jika orang terlanjur membencimu, apapun yang kamu lakukan akan terlihat salah di matanya. Di mata para haters, di mata para pembenci kita, kita tidak ada benar-benarnya sedikit pun. Dan orang-orang yang seperti ini akan selalu mencari kesalahan kita dari sudut manapun sampai ketemu. Apalagilah di tengah perkembangan media sosial yang sekarang ini. Banyak orang yang tidak malu lagi menjelek-jelekkan, mengumbar-umbar kebencian, membeber-beberkan kebenciannya kepada orang lain. Membuka aib si A, keburukannya, dan seterusnya. Kalau memang seseorang itu sudah terlanjur benci kepada orang lain, maka apapun sekali lagi yang dia lakukan tetap salah dan tidak ada benarnya sedikit pun. Untung di tengah perkembangan ini ada undang-undang ITE. Kalau tidak, akan banyak orang yang merajalela memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan orang lain tanpa perlu berpikir panjang. Walaupun ada undang-undang itu, ternyata Bapak Ibu tidak sedikit kita lihat masih banyak orang-orang yang tetap salah memakai media sosialnya, yang seharusnya untuk kebaikan, untuk menjangkau banyak orang, tetapi justru untuk melakukan hal yang tidak baik atau hal yang tidak beres. Tapi kalaupun itu ada, perkembangan media ini justru harus kita pakai untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Menciptakan suasana damai kepada orang lain, memberikan pandangan yang baik kepada orang lain. Maka jangan heran kalau dalam kehidupan ini ada dua kemungkinan yang boleh kita hadapi dan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama,
Seperti yang saya katakan pertama, orang yang sudah terlanjur membencimu sebaik apapun yang kamu lakukan tidak pernah memandang baik, selalu salah di matanya. Yang kedua, tetapi sejahat apapun seseorang, akan ada orang yang membenar-benarkannya kalau dasarnya sudah suka. Jadi kalau dia sudah suka, sejelek apapun, seburuk apapun yang dia lakukan, tetap orang yang menyukainya ini akan suka dengan hal yang seperti itu. Pernah ada salah seorang calon ibu mertua, seorang perempuan, berpacaran dengan calonnya yang sudah PNS, lalu dibawa ke hadapan calon mertuanya ini, lalu calon mertuanya ini bilang, saya tidak akan pernah setuju sampai kapanpun kalau kau akan menjadi menantuku. Karena engkau tidak pantas dan harusnya yang menjadi menantuku itu minimal sederajat dengan anakku yang sama-sama pegawai negeri juga, PNS juga begitu. Tapi akhirnya cinta tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Mereka akhirnya berjodoh sampai kepada jenjang pernikahan. Dan sampai setelah menikah, sang mertua ini masih sulit menerima keberadaan menantunya. Sekali sudah dikatakan benci, maka sampai sangat lama dia tetap membenci menantunya ini. Apapun yang dia lakukan, selalu tidak ada benar-benarnya. Bapak Ibu, inilah gambaran dari kehidupan manusia yang kita lihat dalam keseharian, dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan firman Tuhan ini, di mana para malim atau ahli-ahli Taurat orang Yahudi, yaitu kelompok Saduki, Farisi, dan ahli-ahli Taurat, tidak suka atau sangat benci dengan keberadaan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai kepada keluarganya, mereka sangat benci. Itu sebabnya saya katakan tadi, sekali sudah benci, apapun yang dilakukan, baik kebaikan, kebenaran, yang positif, tidak akan pernah dipandang baik oleh orang yang membenci kita, para haters kita. Orang-orang yang suka membuli kita. Cara apapun akan dilakukan, bagaimana supaya kita ini tersingkir, bagaimana supaya kita ini tidak eksis, bagaimana supaya kita ini bergumul dan tidak bangkit lagi dari pergumulan kita. Sementara dalam firman ini dijelaskan setelah Yesus memilih murid-muridnya, ia masuk ke dalam satu rumah, namun datanglah orang banyak berkerumun menjumpai Yesus sampai Tuhan Yesus dan para muridnya itu tidak sempat makan. Hal ini apa tidak semakin membuat para ahli Taurat tadi, orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat orang Yahudi tadi tidak menjadi semakin menyala-nyala kemarahannya melihat kondisi itu, Bapak Ibu. Mereka sudah benci, lalu tiba-tiba masih banyak orang yang berkerumun untuk menjumpai Yesus. Maka semakin mendidihlah sudah hatinya melihat kondisi itu. Seandainya kalau bisa sesaat itu juga mereka harus memusnahkan dan menyingkirkan Yesus supaya tidak ada lagi di tempat itu. Maka mereka merancang oleh ahli-ahli Taurat orang Yahudi itu tuduhan kepada Yesus, menuduh segala yang jahat kepada dia, segala yang jelek kepada Yesus. Mendengar itu, maka keluarganya si Solhotni Yesus datang untuk membawa pulang, hendak membawa pulang Yesus. Karena keluarganya khawatir akan tuduhan terhadap Yesus yang menuduh, yang bilang kalau Yesus itu sudah tidak waras lagi. Sebagai keluarga, tentu ini adalah hal yang wajar, Bapak Ibu. Ya, hati siapa yang tidak perih, hati siapa yang tidak khawatir melihat tuduhan para ahli-ahli Taurat orang Yahudi menuduhkan pertanyaan-pertanyaan atau tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Yesus, ya, mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus walaupun sebenarnya itu tidak ada dia lakukan. Sebagai keluarga tentu mereka sangat khawatir bagaimana kemudian kelanjutan dan bagaimana nanti nyawa Yesus ke depannya. Jadi keluarga itu datang untuk menjumpai Yesus dan hendak membawa pulang. Sebab kita lihat sekali lagi, kalau sudah dibenci seseorang, sekecil apapun kesalahannya akan dibesar-besarkan sampai benar-benar seturut dengan apa yang mereka mau, demi memuaskan hasrat mereka, demi memuaskan kebencian, demi memuaskan dendam, maka mereka akan intip-intip. Sebegitu Yesus salah melakukan pengajarannya atau apapun, maka mereka akan menyeret kepada hal dan membawa dan membesar-besarkan itu sampai Yesus benar-benar dituduh sebagai yang bersalah. Itu sebabnya para ahli Taurat itu berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan.
Mereka menuduh kalau Yesus itu dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh setan, dan mengandalkan kuasa iblis untuk melakukan pekerjaannya. Termasuk saat melakukan mujizat-mujizat dan melakukan pengajaran-pengajarannya kepada orang banyak. Mereka menyebut Yesus itu Belzebul, artinya adalah penghulu setan atau kepala dari segala kepala iblis. Pemimpin dari semua pemimpin iblis, ketua dari semua ketua iblis, kepala dari semua kepala iblis. Namun apa yang dituduhkan kepada Yesus itu mereka lakukan bagaimana supaya Yesus itu benar-benar musnah dan tidak ada di situ pada waktu itu. Maka nama itulah yang dituduhkan kepada Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, dituduhkan nama Belzebul atau penghulu setan kepada Yesus karena dikatakan dengan kuasa setan ia mengusir setan dan dia adalah ketuanya. Dia adalah pelakunya, tapi dia berpura-pura melakukan itu supaya tampak dia sedikit lebih baik. Padahal sebenarnya tidak demikian. Itu sebabnya saya katakan tadi, bagaimanapun mereka sudah merancang bagaimana supaya kuasa Yesus ini dan nama Yesus ini tidak diperdengarkan lagi di dalam kehidupan orang banyak. Dan yang lebih kasar lagi, mereka katakan melalui kuasa iblis itulah Yesus mengusir roh jahat. Melalui kuasa iblis Yesus mengusir roh jahat. Itu tuduhan yang paling jahat dan tuduhan yang paling kasar. Namun kepada orang banyak dan kepada ahli Taurat itu, Yesus menjelaskan tentang kuasa yang ada padanya lewat suatu perumpamaan. Dia katakan, bagaimana mungkin iblis dapat mengusir iblis? Bagaimana mungkin seorang iblis juga akan mengusir kawannya iblis kalau memang disebut Yesus itu sebagai iblis? Kalau disebut Yesus itu sebagai Belzebul. Yesus berkata tidak akan kuat atau tidak akan berkuasa dan kuasanya tidak akan penuh jika iblis berlawanan dengan iblis. Bukankah seharusnya iblis itu mengumpulkan tenaga dan kekuatannya supaya mereka berkuasa untuk mengusir roh-roh yang lain yang mengganggu eksistensi keberadaan mereka? Agar mereka dapat melawan manusia atau mereka dapat melawan kebenaran, harusnya iblis itu mengumpul kekuatannya supaya mereka mampu melawan kebenaran, karena iblis itu tidak suka dengan kebenaran. Maka Yesus tidak mungkin kompromi dengan kuasa iblis, tidak mungkin kompromi dengan kuasa kejahatan. Maka Yesus ibaratkan, Yesus umpamakan seperti kerajaan kalau terpecah-pecah, maka kerajaan itu tidak mungkin dapat bertahan. Jika rumah tangga juga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak akan dapat bertahan. Demikian juga kalau kalian menuduh aku iblis, kalau iblis itu terpecah-pecah, maka kekuatannya, maka kesatuannya, kalau dibagi-bagi, maka tidak akan dapat bertahan, akan habis, akan berujung, dan akan tiba kepada masa kesudahan. Itu sebabnya dalam peribahasa pun dikatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau dipisah-pisah kuasa dan kekuatan dari iblis itu akan terpecah dan itu akhir dari kemusnahannya. Maka tidak mungkin kalau tuduhan orang ahli Taurat itu kepada Yesus sebagai ketua dan penghulu dari setan atau iblis, itu tidak mungkin. Dengan kuasa itu dia lakukan untuk mengusir iblis. Tidak mungkin dia dapat memasuki, di ayat yang berikut, tidak mungkin seorang pun dapat memasuki rumah yang kuat untuk merampas hartanya kalau tidak diikatnya dulu orang yang kuat itu. Singkatnya, Yesus hanya mau katakan seperti ini, Yesus hendak berperang melawan iblis, bukan untuk kompromi atau bukan untuk berteman dengan iblis. Itu yang harus diingat. Yesus bukan mau kompromi dengan iblis. Maka Yesus selanjutnya berkata, walaupun mereka sudah menuduh Yesus dengan hal-hal yang tidak benar, yang semena-mena, yang mengatakan kalau iblis itu menghujat Yesus dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, atau dengan tuduhan-tuduhan palsu. Walaupun mereka sudah menuduhkan semua tuduhan tentang Yesus yang tidak benar, menuduhkan bahwa mereka melakukan hal yang tidak baik kepada Yesus, tapi Yesus masih katakan, segala apa yang kalian tuduhkan, yang kalian lakukan terhadap aku, terhadap Yesus, maka itu masih dapat kelak diampuni dan dimaafkan. Namun, jika sudah sampai kepada hal yang satu ini, ya, sesungguhnya ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah
karena berbuat dosa kekal. Kalau tadinya dosa itu dilakukan oleh mereka, maka Yesus akan mengampuni mereka. Ya, tetapi siapa? Namun apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Maka menghujat Roh Kudus, atau yang artinya dengan menjelek-jelekkan kekuatan dan kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya, inilah orang yang menghujat Roh Kudus. Jika mereka menghujat Yesus, dosanya masih bisa diampuni. Tetapi jika menghujat Roh Kudus, maka tidak akan dapat diampuni. Sebab yang menghujat Roh Kudus adalah yang selalu curiga, yang selalu mengumpat dan menyatakan yang tidak benar tentang pekerjaan dan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka ini tidak akan dapat diampuni, bahkan sampai kepada kematian yang selama-lamanya atau kepada hukum yang kekal. Mengapa? Menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Bapak Ibu, saya menjelaskan tentang hal ini secara kronologi keberadaan atau kronologi Allah Tritunggal, Allah Trinitas itu, keberadaan Allah. Allah itu sebagai Bapa Pencipta, Yesus itu anaknya pengampun atau penghapus dosa-dosa kita, dan Roh Kudus yang adalah roh yang diberikan untuk menginsafkan dunia ini, atau roh penghibur. Kalau berdosa kepada Bapa, maka akan ada pengampunan. Secara kronologi, setelah Bapa dia akan mengutus anaknya, maka masih ada pengampunan melalui anaknya Yesus Kristus. Kalau berdosa kepada Yesus Kristus, masih ada pengampunan karena Yesus Kristus itu adalah pengampun. Secara kronologi, Roh Kudus adalah rupa terakhir dari Allah. Maka setelah ini tidak ada lagi rupa Allah dalam wujud atau rupa yang lain setelah Roh Kudus. Karena rupa terakhir Allah itu adalah dalam wujud atau dalam rupa Roh Kudus. Maka setiap orang yang menghujat Roh Kudus, karena secara kronologi tidak ada lagi setelah Roh Kudus, maka dosa orang yang menghujat Roh Kudus itu sudah tidak akan dapat diampuni lagi. Itu sebabnya kita harus jelas, Bapak Ibu. Roh Kudus adalah rupa Allah yang terakhir. Jadi jika orang menghujat Roh Kudus dalam rupa Allah yang terakhir, maka selanjutnya secara kronologi tidak ada lagi rupa atau wujud Allah, maka dosa orang yang seperti ini tidak akan dapat diampuni lagi. Maka itulah dosa yang kekal. Maka jangan pernah menghujat Roh Kudus jika tidak ingin mendapat hukuman yang kekal. Lalu setelah kemudian Yesus menjelaskan semua itu kepada ahli Taurat, orang Saduki, Farisi, dan ahli-ahli Taurat itu, maka di luar keluarga Yesus sudah menunggunya. Keluarganya datang dan seorang disuruh memanggil dia, lalu datang kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaranya Yesus, keluarganya datang hendak menemui Yesus, dan mereka bilang, maka Yesus, ada orang yang bilang kepada Yesus, saudara dan ibumu sudah datang. Maka dia bilang, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu Yesus bilang, inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Inilah saudaraku perempuan dan inilah saudara-saudaraku laki-laki. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini menunjukkan bahwa firman ini menegur ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki, supaya mereka mau berubah. Jika mereka saat itu mau berubah dan berbalik dan mempercayai Yesus, maka mereka juga dapat menjadi saudara Yesus ketika itu, ketika mereka berbalik dari kesalahannya dan mau mengikut jalan Tuhan. Sebenarnya Yesus sedang membuka pemahaman dan cakrawala berpikir ahli-ahli Taurat itu. Tapi tidak serta-merta mereka akan mempercayai Yesus. Karena sesungguhnya mereka sangat membenci dan mereka bermaksud untuk memusnahkan Yesus dalam kehidupan orang-orang banyak itu. Karena itu Bapak Ibu, firman ini mengajarkan sekali lagi kepada kita, barang siapa melakukan kehendak Bapa, itulah yang menjadi saudara-saudara Yesus. Apakah yang mau disampaikan oleh firman ini? Yang pertama, milikilah hubungan yang dekat, yang erat, yang intim dengan Tuhan. Banyak tantangan kehidupan di dunia ini. Banyak kesulitan, banyak sakit penyakit, banyak persoalan, banyak pergumulan, dikuasai oleh rasa takut, ekonomi, dan seterusnya terhadap kehidupan orang-orang percaya. Maka jalinlah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kekuatannya akan kau andalkan
dalam perjalanan kehidupanmu. Percayalah pada penyertaannya, pada pemeliharaannya, pada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Sebab banyak kuasa iblis dan kuasa jahat yang dapat menyangkal kuasa Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang-orang yang berkata atau ragu sekarang, kalau Roh Kudus itu ada, maka tidak mungkin pandemi selama ini tidak berakhir. Kalau Roh Kudus itu ada, maka Dia tidak akan membiarkan aku berlarut-larut dalam pergumulan dan persoalan kehidupan. Kalau Roh Kudus itu ada, maka tidak mungkin kehidupan manusia seperti ini. Kalau Roh Kudus itu ada, maka Dia tidak akan membiarkan persoalan rumah tanggaku tidak selesai. Banyak orang yang menghujat dan meragukan kuasa Roh dalam kehidupannya. Tapi kita bukan salah satu dari itu, Bapak Ibu. Jalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan melihat kuasa Roh berkarya dalam kehidupan kita setiap saat. Yang kedua, kita saudara Yesus jika kita melakukan kehendak Bapa. Siapa yang tidak ingin disebut sebagai saudara Yesus? Sebutan ini adalah sebutan yang paling berbahagia kalau Yesus menyebut kita sebagai saudaranya. Tetapi untuk menjadi saudara Yesus, kita harus melakukan kehendak Bapa. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Mengasihi sesama kita, mencintai sesama kita seperti diri kita. Mengasihi orang lain, menjadi saudara bagi orang lain. Yang paling kuat mempengaruhi persaudaraan kita adalah persaudaraan karena darah Kristus. Karena persaudaraan di tengah-tengah dunia ini, bahkan orang yang saudara kandung pun ternyata bisa saling benci-membenci, fitnah-memfitnah, bunuh-membunuh, tuduh-menuduh. Tetapi persaudaraan di dalam Yesus Kristus, jika kita melakukan apa yang dikehendakinya, maka kita adalah saudara-saudara Yesus itu. Yang ketiga terakhir, jangan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus, orang yang terus-menerus melakukan penolakan terhadap Roh Kudus, yang mendorong, yang membuat orang menjadi tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka ini tidak akan dapat diampuni. Maka Roh Kudus diberikan adalah untuk menginsafkan manusia dari dosa. Jika manusia ternyata tidak mau insaf, maka ia berdosa karena telah melawan Roh Kudus. Maka dosa menghujat Roh Kudus adalah tindakan manusia menolak kebenaran, menolak kasih, dan menolak pengampunan dari Allah. Sekali lagi, dosa menghujat Roh Kudus adalah tindakan manusia menolak kebenaran, kasih Allah, dan pengampunan dari Allah. Maka dalam pengakuan iman rasuli pada alinea yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, di situ dikatakan, aku meyakini mempercayai karena dari Roh Kudus yang ada dalam hatiku, dalam pikiranku, sehingga Dia yang menolong aku untuk memahami karya Allah di dalam kehidupanku. Maka oleh karena itu, jauhkan diri kita dari dosa, terutama dari dosa untuk menghujat Roh Kudus, tetapi maulah kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk kebaikan dan untuk kehidupan yang damai, yang mau hidup bersama-sama dengan sesama kita, sehingga dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus ini, kita berjalan seturut dengan jalan Tuhan. Jika Roh yang memimpin, maka kita akan berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada hari ini, mengajarkan kami untuk meyakini segala kuasa di dalam Roh-Mu. Ajarlah kami untuk tetap setia, yakin, dan percaya kepadamu sepanjang kehidupan kami, dan tak sedikit pun keraguan kami untuk meyakini Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala sesuatu Tuhan rancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Jauhkan dari kami sikap, sifat untuk menghujat Roh Kudus, karena kami tahu bahwa Roh itu bekerja dalam hidup kami, bekerja memperbaharui kami, dan bekerja untuk semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Bantulah kami di dalam Roh-Mu untuk memahami dan menjalani kehidupan, walaupun tengah menghadapi kondisi sulit, pergumulan, tantangan kehidupan. Karena kami yakin Roh Kudus-Mu menuntun kami kepada kebaikan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, lindungi mereka, agar mereka tetap setia mengikut Engkau dan beribadah kepadamu saja. Ampunkan dosa kami, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.